Sirkuit Mandalika batal jadi lokasi event balap touring Asia. Ini alasannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika Lombok awalnya akan jadi salah satu tempat perhelatan balap touring GT World Challenge Asia. Perhelatan itu direncanakan pada akhir Oktober. Namun akhirnya batal terselenggara di sirkuit internasional kebanggaan Indonesia tersebut. Penyebab utamanya karena kami ingin mengejar homologasi sirkuit dulu. Kami mau sirkuit ini juga homologasi dari FIA supaya bisa selenggarakan balap mobil. Homologasi dari FIM, makanya bisa gelar USBK tapi kalau yang FIA belum ada. Sebut Priyandi Satria, Dirut, dan CEO MGPA saat ditemui di gelaran Kejurnas Rally Putaran 1 di Danau Toba, Sumut. Ditambahkan untuk homologasi dari FIA dan FIM sangat berbeda. Dicontohkan seperti untuk pit in dan pit out ada perbedaan. Menurutnya untuk mengejar homologasi dan jeda waktu untuk penyelenggaraan event terlalu mepet sehingga tak sanggup. Disebutkan juga kalau pihak penyelenggara SRO Motorsport Group baru mendatanginya pada Juni silam untuk menyerahkan dokumen penyelenggaraan. Pihak penyelenggara GT World Challenge Asia sudah paham mengenai homologasi ini. Kami sudah tahu soal isu homologasi ini sebelumnya. Jika sudah mencoba mencari solusi yang mengizinkan kami untuk mengunjungi Mandalika sesuai rencana atau setidaknya mundur 1 bulan. Namun setelah menghabiskan seluruh opsi kami untuk 2022, kami tidak punya pilihan selain membatalkan event tahun ini. Ucap Benjamin Franosovisi, Championship Director GT World Challenge Asia dalam keterangan resminya 4 Agustus 2022. Kami tunggu tahun depan, semoga jadi mampir. Selain itu, CEO Dorna Sport Carmelos Espeleta memberikan tanggapan atas saran untuk menghapus Moto2 dan Moto3 dalam seri balapan MotoGP di luar Eropa. Sebelumnya, saran tersebut dilontarkan oleh Kepala Tim Pramac Racing Paolo Campinotti demi meningkatkan exposure terhadap MotoGP sebagai kelas utama. Paolo Campinotti mengambil contoh dari Formula One. Tidak semua seri balapan Formula One menyertakan balapan Formula 2 dan Formula 3. F2 dan F3 tergabung dalam ekosistem yang sama dengan F1, tetapi hanya menjadi bagian dari event selama seri-seri balap di Eropa dan beberapa lomba di Timur Tengah. Akan tetapi, Carmelo Espeleta menolak dengan lantang usulan dari bos tim satelit Ducati tersebut mengenai Moto2 dan Moto3. Espeleta tak berencana menghapus kelas Moto2 dan Moto3 dan tetap dilombakan dalam semua kalender MotoGP. Pria asal Catalunya itu melihat balapan multi kategori sudah menjadi bagian dari kejuaraan dunia Grand Prix motor sejak musim perdananya pada 1949. Kami tidak akan pernah menghilangkan Moto2 dan Moto3 karena kelas-kelas ini merupakan bagian penting dari struktur MotoGP. Tutur Espeleta dikutip dari Speedweek via Motosan. Jelang WSBK 2022, sejumlah titik sirkuit Mandalika akan diaspal ulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Jelang event World Superbike Championship pada November 2022 mendatang, sejumlah titik lintasan utama sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan diperbaiki atau diaspal. Pengaspalan ulang itu dilakukan karena beberapa titik aspal trek utama sepanjang 4,31 km tersebut ada yang terkelupas pasca gelaran event MotoGP pada Maret 2022 lalu. Segala sesuatunya sedang kita siapkan, tapi tidak terlalu berat. Ada pengaspalan di beberapa titik. Ada berapa meter nanti tunggu saja. Karena saya masih kirim datanya ke FIM, kata Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, Samsul Purba, usai acara Mandalika Track Walk di sirkuit Mandalika Senin 1 Agustus 2022.
Meski begitu, secara menyeluruh lanjut Purba, kondisi trek yang memiliki 17 tikungan tersebut dalam posisi bagus. Purba juga mengaku bahwa trek utama sirkuit Mandalika yang menggunakan stone mastic aspal tidak memiliki masalah berarti selama 3 bulan jelang event WSBK 2022. Tadi kita keliling, kalau kita lihat trek kita masih bagus. Untuk itu, di beberapa titik perlu disempurnakan di tikungan 10 dan lokasi yang kiranya ada terkelupas, katanya. Untuk teknik perbaikan aspal di trek utama sirkuit Mandalika tetap menggunakan teknik pembongkaran atau pengupasan bagian atas aspal, kemudian digantikan dengan aspal yang baru. Seperti yang kita lakukan sebelum event MotoGP 2022 kemarin. Kita kupas, kita aspal ulang misalnya aspalnya tidak utuh ya, kata Purba. Terkait waktu perbaikan secara menyeluruh di trek utama, kata Purba, secara teknis akan dilaporkan terlebih dahulu ke pihak FIM dan Dorna Sport pada bulan Agustus ini. Selanjutnya, rencana perbaikan akan dilakukan sesuai hasil pendataan tepat di bulan September 2022. Nanti bulan September 2022 itu 1 bulan kita tutup dulu sirkuitnya selama sebulan penuh. Kita selesaikan perbaikannya. Jadi bulan Oktober sudah selesai dan ready agar nanti di November sudah siap sambut WSBK, katanya. Dari pantauan Detik Bali, usai mengelilingi aspal trek utama sirkuit Mandalika, beberapa titik aspal Mandalika terdapat goresan, seperti di tikungan 6, 10, 11, dan 13. Selain itu, beberapa pagar pembatas di sirkuit Mandalika ditumbuhi ilalang yang menjalar. Waduh, Bos Honda sebut MotoGP Mandalika awal dari petaka di musim 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tim Repsol Honda memang terlihat melempem di musim MotoGP 2022. Para pembalapnya seperti Marc Marquez dan Pol Espargaro seperti kehilangan performa terbaiknya. Ia menyebut kalau awal petaka Honda dimulai usai dari MotoGP Mandalika 2022. Setelah balapan basah di Mandalika menjadi awal kesialan kami terus berlanjut juga bukti kalau kami ada masalah pada motor tahun ini, ujar Alberto Puig, dilansir dari Corse di Moto. Dari Mandalika, ia mulai cemas dengan kondisi kesehatannya, juga dengan kami yang saat itu sedang merasa optimis. Tambahnya, padahal sejak awal sebelum MotoGP Mandalika, Honda terbilang sukses. Melalui Pol Espargaro di MotoGP Qatar, ia meraih podium ketiga. Marc Marquez pun juga tampil apik di MotoGP Qatar meski tak meraih podium. Namun semenjak dari Mandalika, keadaannya berubah total. Puig berharap Marc Marquez segera pulih dari cedera agar bisa membantu Honda kembali ke jalur juara. Sekarang kami hanya bisa menunggu Marc Marquez kembali sehat. Kami tidak ingin membuatnya merasa terburu-buru, tutur pria Spanyol tersebut. Tes di Misano nanti bagi kami bukanlah fokus utama. Marc Marquez kembali di akhir musim, kita baru akan tahu kemana arah riset motor baru nanti, pungkasnya. Selain itu, Mandalika Grand Prix Association menggelar Mandalika Practice Day dari hari Minggu 31 Juli 2022 sebagai ajang latihan para komunitas di sirkuit Mandalika. Mandalika Practice Day akan diikuti sejumlah pembalap dan komunitas dari berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa peserta yang dipastikan akan hadir antara lain dari Bandung, Bali, Mataram, Surabaya, dan dari beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Race Director MGPA Denny Priandi mengungkapkan kegiatan ini akan berlangsung selama 7 jam, mulai dari pukul 10 WITA sampai pukul 16 WITA. Guna mensukseskan event ini, MGPA telah melakukan beberapa persiapan, diantaranya telah menyediakan setidaknya 15 marshal. Nantinya marshal tersebut akan bertugas melakukan evaluasi serta memastikan event berlangsung dengan lancar. Mereka akan ditempatkan di beberapa titik di sirkuit sepanjang 4,31 km tersebut. Selain itu, pihak MGPA juga telah menyediakan ambulans yang akan bersiaga selama kegiatan berlangsung. Event ini sifatnya bukan balapan, akan tetapi seperti latihan biasa untuk mewadahi para pembalap dan juga komunitas balap motor, kata Denny dikutip dari tribunlombok.com.
Layaknya seperti sirkuit Sentul, para pembalap dan komunitas motor juga akan merasakan sensasi latihan dan ngebut di sirkuit Mandalika.